di mana kita ketahui bahwasanya Provinsi Kepulauan Riau ini kan 98% itu adalah daerah kepulauan, 2%-nya adalah daratan. Yang sebelumnya itu 96%. Nah, sekarang ini sudah mungkin ada pulau-pulau yang sudah tidak berpenghuni. Bukan tidak berpenghuni, maksudnya sudah tidak menjadi danau dan tenggelam ya, gitu. Jadi sekarang itu udah 2% jadinya daerah daratannya. Harapan kita ya untuk peningkatan sosdiklik khususnya di Parmas, dan ini juga nanti kita harapkan di kabupaten kota juga ya. Ya salah satunya itu peningkatan literasi pemilih secara menyeluruh. Nah, jadi kalau di KPU Provinsi Kepulauan Riau itu kita ada literasi pemilih ya, kita buat pojok literasi ada. Jadi teman-teman pemilih yang mau belajar atau ingin mendapatkan informasi, kita ada di KPU Provinsi namanya pojok literasi. Halo teman pemilih, balik lagi di podcast KPU Kota Batam. Masih bersama narasumber kita pada hari ini, Ibu Jernie Miliati Siregar, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Provinsi Kepulauan Riau. Bu Jernie, kita lanjut lagi ya Bu ya pertanyaannya. Bu, pertanyaan selanjutnya. Strategi apa Bu yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Ibu ya, sebagai Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dalam langkah-langkah untuk mencapai target persentase Parmas ke depannya? Silakan Bu. Ya, jadi kita di KPU Provinsi Kepri ini ya, kita sebelumnya kita buat perencanaan. Ya, perencanaan itu ya untuk capaian-capaian partisipasi pemilih yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, di dalam perencanaan tersebut kita ya melakukan poin per poin ya, apa saja yang harus kita lakukan di dalam pencapaian target tersebut. Nah, salah satunya adalah kemitraan strategis. Nah, kemitraan strategis ini ya menggandeng kampus ya, lalu ada LSM ya, lalu ada organisasi-organisasi pemuda, terus kita memperluaslah jalur komunikasi dengan stakeholder yang ada. Nah, menggandeng kampus itu ya untuk sosialisasi, kita masuk ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah gitu. Jadi untuk yang segmentasinya ya kita juga menggandeng teman-teman dari pemilih muda. Kalau di Batam tuh ada warganet ya. Nah, jadi ya salah satunya itu. Nah, lalu pendekatan segmentasi yang saya sampaikan tadi. Nah, segmentasi ini ada beberapa segmentasi ya, itu disabilitas ya, segmen disabilitas, lalu ada segmen pemilih muda, milenial. Jadi ada paguyuban, ada juga segmen tokoh-tokoh agama. Jadi itu kita segala segmen yang ada di Provinsi Kepri ini kita rangkul untuk menjadi salah satu ya agen sosialisasi kita juga untuk menyampaikan, mensporakan informasi-informasi yang ada di Kepri, khususnya tahapan kepemilihan. Artinya masuk ke semua segmen. Ya? Luar biasa ya Bu ya. Ya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya. Berhubung Ibu juga membidangi SDM ya Bu ya, sumber daya manusia. Sedikit pertanyaan terkait SDM Bu. Kita tahu SDM KPU baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, juga termasuk badan ad hoc ya Bu ya, adalah ujung tombak untuk memainkan peranan penting dalam mensukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024 lalu. Nah, pertanyaan saya, apa sih Bu langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan oleh KPU Kepri dalam menjaga semangat dan meningkatkan kapasitas SDM KPU di lingkungan KPU Kepulauan Riau? Silakan. Nah, kalau untuk di lingkungan KPU ya, kita kan mempunyai ada alat bantu
untuk teman-teman SDM di internal kita ya, yaitu bimbingan teknis. Kita kan ada tuh dari secara berjenjang dari KPRI, misalnya terkait penggunaan aplikasi-aplikasi yang ada untuk mensupport kegiatan-kegiatan di lingkungan SDM KPU khususnya. Jadi intinya ada SOP yang memang harus dilakukan kepada teman-teman. Kita memberikan pengetahuan lah terkait bagaimana mereka bekerja di KPU provinsi. Oke, baik Bu Jernih, dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, tantangan-tantangan apa sih Bu yang dihadapi oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau selama ini? Oh ya, untuk kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih yang kita lakukan di Provinsi Kepulauan Riau ini ya memang ada tantangan yang kita hadapi. Akan tetapi tantangan ini bisa kita minimalisir lah ya, untuk bagaimana pencapaian dari peningkatan partisipasi pemilih ketika pemilihan kepala daerah kemarin khususnya di tahun 2024. Nah, salah satunya adalah terkait diversion geografi, ya. Dimana kita ketahui bahwasanya Provinsi Kepulauan Riau ini kan 98% itu adalah daerah kepulauan, 2%-nya adalah daratan. Yang sebelumnya itu 96%. Nah, sekarang ini sudah mungkin ada pulau-pulau yang sudah tidak berpenghuni. Bukan tidak berpenghuni, maksudnya sudah tidak menjadi dalam dan tenggelam ya, gitu. Jadi sekarang itu udah 2% jadinya daerah daratannya. Maka salah satu itu ya jangkauan kita ke pulau-pulau yang jauh lah untuk melakukan sosialisasi pendidikan pemilih baik secara face to face ya atau tatap muka, bahkan secara daring atau secara medsos, karena ada daerah-daerah terluar itu yang tidak terjangkau oleh internet ya. Daerah yang misalnya di daerah kepulauan, di daerah Natuna sana itu ada yang tak terjangkau dengan internet. Nah, jadi ini salah satu tantangan kita, apalagi ketika kita mau melakukan sosialisasi ke daerah tersebut, kita membutuhkan harus mempunyai effort ya. Secara yang lebih untuk menjangkau kepulauan tersebut, bahkan secara logistik juga kita butuhkan ke daerah kepulauan itu kan mahal ya dari segi anggaran. Nah, jadi salah satunya itu masalah geografis yang ada kita di daerah kepulauan ini. Nah, selanjutnya disinformasi ini adalah di mana kita ketahui banyak ya berita-berita hoax yang berseliweran di media sosial ya, yang mana itu dapat menimbulkan kebingungan dari teman pemilih, apatis dari teman pemilih. Maka ya kita ini bagaimana untuk agar pemilih tidak mempercayai berita hoax itu, maka kita memberikan informasi-informasi yang benar, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kita memberikan informasi yang sesuai yang kita laksanakan. Nah, jadi itu sangat ya itu tantangan yang berat lah di saat sekarang ini terkait berita-berita hoax yang muncul pada saat itu. Nah, keterbatasan sumber daya manusia juga ya untuk melaksanakan sosialisasi ke daerah yang memang mau kita tuju ya, masalah SDM kita. Akan tetapi juga itu juga kita bisa meminimalisirkan dengan memberdayakan teman-teman. Kita ada punya badan ad hoc kan, jadi dari tingkat teman-teman di KPPS juga kita libatkan mereka untuk sosialisasi di saat-saat menjelang hari pemungutan suara. Nah, teman-teman PPK, PPS, jadi itu kemarin kita libatkan untuk melakukan sosialisasi di tingkatannya. Iya, walaupun sekarang harapannya sudah lewat ya Bu ya, tapi teman-teman badan ad hoc itu tetap memberikan bantuan juga kepada kita ya Bu ya, untuk bisa dilibatkan dengan Bu ya. Ya, waktu pemilihan kemarin, kemarin kita libatkan teman-teman untuk melakukan sosialisasi dari tingkatannya. Oke, nah itu jadi
Nah, Bu Jernih, pada Ya. kesempatan ini mungkin Ibu bisa bantu memberikan penjelasan secara detail juga Ya. kepada kita semua di sini, khususnya kepada teman pemilih di luar sana, agar kita semua dapat memahami apa sih sebenarnya, Bu, yang dimaksud dengan indeks partisipasi pilkada itu, Bu. Jadi kita sekarang sudah melaksanakan tahapan-tahapan yang kemarin tahapan pemilihan kepala daerah. Maka dari partisipasi masyarakat yang ada, nah sekarang ini ada indeks partisipasi pemilihan kepala daerah tahun 2024, di mana indeks partisipasi pemilihan kepala daerah tahun 2024 kemarin itu ada beberapa variabel dalam penilaiannya ya. Ada instrumen penilaiannya, dari ada beberapa variabel, indikator-indikator dalam penilaiannya. Ya, variabelnya itu adalah registrasi pemilih. Nah, terus ada pencalonan, ada kampanye, ada sosialisasi, dan ada juga pendidikan pemilih. Nah, jadi lima variabel kunci. Nah, inilah dituangkan di dalam satu instrumen indeks partisipasi pilkada tahun 2024. Nah kemarin itu pimpinan kita ya sudah meramu ini ya, dan ini ada penilaian-penilaian tersendiri di masing-masing provinsi, kabupaten, kota, yang mana di dalam indeks partisipasi pemilihan kepala daerah ini ada 3 indikator dalam penilaiannya. Yang pertama adalah partisipatory, ya, itu adalah keterlibatan secara aktif, ya, baik dari seluruh tahapan-tahapan, baik dari segi pemilih, baik segi dari kita sebagai penyelenggara pemilu, ya, di dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah kemarin. Nah, selanjutnya ada yang namanya engagement. Engagement ini keterlibatan, ya, ketertarikan dari segi-segi proses kepemiluan. Jadi engagement ini adalah di mana di dalam skor penilaian indeks partisipasi pemilihan kepala daerah ini juga bagaimana masyarakat pemilih sebagai penyelenggara atau peserta pemilu itu juga ada keterlibatan di dalam proses tahapan pemilihan kepala daerah kemarin. Nah, selanjutnya adalah involvement. Nah, involvement ini adalah atensi masyarakat, ya, pemilih, atensi kita semuanya, peserta pemilu, baik itu dari yang kita bicarakan tadi, unsur-unsur masyarakat yang segmentasi di dalam pelaksanaan pemilihan atau proses pemilu dan pemilihan kepala daerah. Nah, ini jadi di dalam indeks partisipasi pilkada ini di tahun 2024 kemarin ada skor-skor yang diberikan atau penilaian yang diberikan kepada kita. Nah, untuk Batam, ya, itu skornya 76,41%. Alhamdulillah itu masuk kategori tinggi. Engagement, iya, engagement tinggi. Jadi ada perbaikan dari sebelumnya, mulai dari skor. Nah, untuk provinsi Kepulauan Riau itu masuk ke dalam engagement. Kita itu masuk ke ranking 16 dari 38 provinsi. Iya, alhamdulillah. Nah, jadi itu di indeks partisipasi pemilihan kepala daerah tahun 2024 ada perbaikan ke depannya. Nah, jadi perbaikan ini harus kita pertahankan, bahkan kita nanti ke depannya untuk menjelang pemilu nanti tahun 2029 itu akan lebih baik lagi. Jadi ya, banyak perubahan lah dari pemilihan kepala daerah. Nah, ini sekarang kita berupaya untuk bagaimana nanti kita mengajak teman-teman pemilih, peserta pemilu, bahkan stakeholder ada untuk berkolaborasi untuk peningkatan partisipasi pemilihan kepala daerah. Jadi kita itu alhamdulillah masuk kategori engagement. Ya, luar biasa. Iya, dari 5 indikator variabel yang diukur untuk dalam penilaian partisipasi. Nah, luar biasa, Bu. Ya. Berarti KPU Provinsi Kepulauan Riau ini termasuk kategorinya yang cukup bagus juga, ya, Bu, ya? Alhamdulillah. Salah satunya Batam. Salah satunya Batam, Bu. Iya. Kalau kabupaten kota yang lainnya gimana, Bu? Iya, sama. Engagement semuanya. Iya. Cuma mungkin nilainya, skornya yang berbeda-beda, ya, Bu? Iya, tidak jauh dengan KPU Batam juga, dengan Batam juga, gitu. Luar biasa, ya, Bu, ya. Iya. Baik, Bu, pertanyaan penutup nih, Bu, ya.
sebagai salah seorang komisioner KPU Provinsi Kepulauan Riau, harapan Ibu terhadap peningkatan kualitas sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan juga peningkatan kapasitas SDM di lingkungan KPU wilayah Kepri. Apa yang Ibu harapkan, Bu? Silakan, Bu. Ya, harapan kita ya untuk peningkatan Sosdiklik khususnya di Parmas, dan ini juga nanti kita harapkan di kabupaten kota juga ya. Ya salah satunya itu peningkatan literasi pemilih secara menyeluruh. Nah, jadi kalau di KPU Provinsi Kepulauan Riau itu kita ada literasi pemilih ya. Kita buat pojok literasi ada. Jadi teman-teman pemilih yang mau belajar atau ingin mendapatkan informasi, kita ada di KPU Provinsi namanya pojok literasi. Nah, lalu ada namanya RPP, Rumah Pintar Pemilu. Nah, di situ banyak informasi-informasi yang kita sajikan ya. Jadi kita terbuka luas kepada teman-teman pemilih jika mau membutuhkan informasi. Dan kita juga sekarang ini turun ke lapangan. Ya, program-program misalnya kita go to school, go to kampus ya, ini secara berkelanjutan tetap dilakukan. Jadi literasi pemilih literasi pemilih ini sangat penting kita sampaikan. Nah, di samping kita juga turun, kita juga berharap teman-teman pemilih untuk hadir di Rumah Pintar Pemilu kita yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, KPU Provinsi Kepulauan Riau. Nah, lalu kita juga berharap adanya partisipasi yang secara inklusif. Nah, jadi itu kita melakukan sosialisasi melalui teman-teman kabupaten kota ya, untuk turun ke lapangan, ke pulau-pulau terluar untuk melakukan sosialisasi ke teman-teman pemilih yang jangkauannya yang tadi yang saya bilang tantangan itu yang sangat yang luar biasa lah ya untuk jangkauannya. Tapi kita butuh teman-teman di masing-masing kabupaten kota, khususnya penyelenggara kabupaten kota, untuk menjangkau daerah-daerah terluar secara inklusif lah. Nah, juga secara berkelanjutan juga melakukan sosialisasi pendidikan pemilih dengan kaum-kaum disabilitas ya, teman-teman disabilitas, yang teman-teman marginal yang di daerah-daerah pesisir itu juga kita sudah programkan untuk di daerah-daerah pesisir. Karena kemarin banyak nih masukan, kami ini butuh didatangi atau untuk memberikan ilmu terkait kepemiluan, itu khusus teman-teman daerah pesisir, dan kita itu turun tuh. Apalagi di sekolah-sekolah yang sekarang sekolah ada di daerah pesisir, itu kita turun. Selanjutnya kita berharap juga kerjasama berkelanjutan dengan misalnya perguruan tinggi ya, media komunikasi lokal, bahkan terkait untuk kerjasama berkelanjutan ini sifatnya melakukan MOU. Kemarin kita baru melakukan MOU ya, kerjasama dengan pihak kampus. Salah satunya kampus alhamdulillah kemarin dengan pihak kampus, yaitu kampus Undrika, Universitas Riau Kepulauan. Nah, jadi nanti jadi kita ini dibantu, sangat-sangat terbantu untuk nanti melakukan sosialisasi ke pihak kampus. Karena sudah ada MOU, jadi kita melakukan kerjasama baik dari segi penulisan jurnal nanti untuk berkelanjutan ya, untuk memberikan sebagai narasumber di kegiatan-kegiatan kampus. Jadi semalam kita sudah baru saja melakukan MOU dengan pihak kampus. Nah, nanti kita melakukan MOU dengan kampus-kampus selanjutnya yang ini kemarin berproses kan dalam pelaksanaan MOU-nya. Nah, jadi intinya penguatan kemampuan internal di KPU juga itu penting ya. Penguatan kapasitas pada teman-teman ya, karena kita di 7 kabupaten kota ini kan butuh juga nih ada ikatan emosional. Ya kan, karena dari ikatan emosional antara internal komisioner dengan sekretariat, bahkan teman-teman staf sekretariat secara keseluruhan. Nah, itu kita melakukan penguatan kapasitas dengan teman-teman. Ya, itu harapan kita supaya segala alur lalu lintas lembaga kita ini berjalan dengan baik. Jadi
kita tidak bisa secara face to face, tapi kita melakukan secara daring. Ya, Gitu. biasa ya Bu ya. Ya, Itu sih harapan kita. iya, menarik sekali Bu Jernih, terima kasih. Dan mungkin dari Bu Rosdiana ada yang mau ditanyakan kepada Bu Jernih? Ya Bu, sedikit saja sebenarnya. Saya akan melihat Ibu ini sebagai motivator kami juga, ya, karena selain wanita karir lah, kalau saya melihatnya Ya juga. sama kayak Bu Rosdiana juga karir ya. Harus mau ya Bu ya. Ya. Ibu juga sebagai ibu rumah tangga dan tidak mengurangi tanggung jawab ibu sebagai seorang ibu ya dan seorang istri. Nah, bagaimana sih Bu untuk manajemen waktu ibu, memanage waktu ibu lah sehari-hari, dan kemudian bagaimana menjaga kecerdasan emosional ibu, dan kemudian bagaimana menjaga etos kerja ibu terhadap lembaga yang sama-sama kita cintai ini. Itu saja Bu. Ya, terima kasih Bu Rosdiana. Ini kolega saya. Iya. Alhamdulillah di bawah sebagai pengampu ya, di bawah pimpinan Bu Rosdiana untuk divisi SDM Sosdiki dan Parmas ini berjalan dengan lancar. Beliau ini juga kalau saya memanage ke bawah itu mungkin udah paham kali ya cara saya dalam memanage teman-teman di bawah untuk bagaimana ya ini kita sama-sama sukses loh, tidak hanya sukses satu orang gitu ya. Nah, akan tetapi dengan ada kesibukan selama ini ya, ini penting juga untuk memanage di internal keluarga. Nah, alhamdulillah sejauh ini memang baik suami, anak-anak dengan keluarga inti khususnya itu sangat-sangat mensupport kinerja saya ya, apalagi keluarga itu posisi di Batam dan saya tugasnya itu di Tanjung Pinang, ibu kota provinsi. Jadi kalau umpamanya KPU provinsi nanti kok Bu Rosdiana mau naik ke provinsi itu harus menetap di wilayah kerja. Jadi wilayah kerja ibu kota provinsi. Nah, jadi di Tanjung Pinang. Nah, itu perjalanan selama ini dari Tanjung Pinang ke Batam, ya. Nah, alhamdulillah saya di Tanjung Pinang ada rumah dinas. Rumah kontrakan selang gitu ya. Saya tinggal di situ gitu. Jadi biar kinerja kita juga termanage. Nah, untuk di keluarga saya sangat-sangat memahami gimana kondisi saya selaku seorang istri yang juga bekerja dan seorang ibu yang juga dalam posisi bekerja. Jadi anak-anak semuanya sudah memahami itu. Nah, untuk memanage itu kita kan ada hari libur ya, seperti Sabtu Minggu saya fokus dengan keluarga, akan tetapi saya tidak menafikan kehidupan sosial saya di luar keluarga gitu. Jadi itu penting karena silaturahmi itu adalah memperpanjang umur, mempermudah rezeki. Nah, itu juga saya tidak menafikan itu. Jadi itu saya manage waktunya. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kesehatan untuk saya. Ya, mudah-mudahan kita sehat selamanya. Iya. Dan itu juga saya memang menjaga kecerdasan emosional saya ini dengan keluarga itu ya lebih prioritas ya, karena ya seperti tadi saya masih ada di sela-sela sebelum ke KPU Batam, ada sedikit waktu saya fokus ke anak-anak ya, minimal dengan sarapan paginya aja. Sarapan pagi sudah sarapan belum gitu, atau kalau belum kadang-kadang kan perhatian anak-anak ini butuh perhatian seorang ibunya ya. Betul, ya. Nah, itu saya suap tuh, saya suap hanya 2 suap 3 suap, yang penting berisi anak-anak ini sebelum berangkat aktivitas, berangkat sekolahnya, karena ya itu juga untuk dorongan semangat anak-anak untuk kecerdasan emosional dia sendiri juga. Ada ikatan emosional antara ibu dan anak. Jadi ada waktu-waktu tertentu itu saya memang harus saya berikan kepada anak-anak saya, karena selama saya bekerja di Tanjung Pinang mereka sudah memberikan keluasan kepada saya, kenapa saya tidak memberikan pendekatan emosional dengan anak saya. Iya. Begitu juga suami. Jadi sebenarnya kan kita memahami bahwa tidak semudah itu sebenarnya kan, tapi Ibu mampu melewati itu semua dengan support dari keluarga juga ya Ibu ya. Ya, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberi kemudahan dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi walaupun sibuk tetap keluarga prioritas. Itu prioritas pertama. Luar biasa ya Bu Jernih ini teman memilih. Baik Bu Jernih, pertanyaan penutup nih Bu. Pertanyaan penutup.
Ibu, tolong dong Bu kasih pesan inspiratif kepada teman-teman pemilih semua di luar sana, khususnya bagi pemilih muda dan pemilih pemula, agar mereka punya rasa antusiasme yang tinggi terhadap dunia demokrasi dan politik. Silakan. Ya, baik teman pemilih. Tapi nanti sebelum saya beri motivasi, saya ada pantun boleh? Boleh, ya? Bu, boleh. Tanam Melayu harus berpantun. Iya, gitu. kearifan lokal kita Iya, iya. memang harus kita prioritaskan ya. Iya. Jadi intinya saya berharap kepada teman-teman pemilih ya untuk bagaimana nanti di dalam mensukseskan pemilu khususnya ya di tahun 2029, maka pergunakanlah suara teman-teman pemilih untuk menentukan masa depan kita semuanya. Karena apa? Karena masa depan itu adalah di tangan kita sendiri. Jadi ketika kita optimis untuk menjadi pemilih, maka nanti outputnya juga akan lebih baik. Nah, harapan saya juga pesan yang ingin saya sampaikan, jadilah pemilih yang kritis, bukan apatis, akan tetapi pemilih yang kreatif dalam menyebarkan kebaikan, bukan hoax. Itu sangat penting. Benar. Ya kan? Nah, jadi khususnya pemilih muda, kalian ini adalah kekuatan perubahan. Maka gunakan secara baik suara kalian nanti di TPS. Dan sebagai agen perubahan, maka dibutuhkan dengan effort yang tinggi untuk berpartisipasi di dalam pelaksanaan pemilihan umum nantinya. Wow, menarik sekali. Biasa, Kita ya. kasih applause dulu buat Bu Jernih. Iya, luar biasa sekali. Ya, menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bu Jernih tadi, Bu ya. Iya, Ibu mau berpantun. Ada pantun loh. Oh iya, silakan. Iya, sebelum ditutup teman pemilih ada pantun yang mau disampaikan oleh Bu Jernih. Iya. Baik, pantunnya ini dari kita ambil maknanya ya. Dan ini juga kita kearifan lokal dan kalau berpantun ini tidak indah rasanya kalau tidak berpantun sebelum ditutup podcast ini. Hatiku rindu tidak bertemu. Ewa. Sekali bertemu digalang batang. Bekali dan siapkan dirimu berkontribusi pada pemilu mendatang. Satu lagi. Melalui coretan selembar kertas, tersusun indah menjadi puisi. Ewa. Jadilah pemilih pemula yang cerdas, ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Wah, luar biasa. Bagus ya? Bagus sekali Sendiri pantunnya. nih Bu. Oh, enggak. Saya mau belajar maksudnya. Ya, harus banyak belajar pantun. Iya. Iya, Tapi ini benar. pantun titipan dari staf KPU Provinsi Kepri dan ini amanah ya Oh, yang harus gitu saya ya. sampaikan. Iya. Akan tetapi nanti dengan pantun-pantun ini bisa memberikan semangat kita untuk berpartisipasi di dalam sosialisasi di dalam pemilu ke depannya. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Jernih. Nah, teman pemilih Ibu Rosdiana masih ada yang ditanyakan? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Baik, teman pemilih itu tadi obrolan kita yang sangat menarik dengan Ibu Jernih Milyati Siregar, jauh-jauh dari Provinsi Kepulauan Riau datang kemari untuk mau ditanya-tanya ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Jernih. Terima kasih Bang Thomas. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Rosdiana. Terima kasih, Bu, sudah hadir. Semoga sehat selalu Bu ya. Amin. Kita akan terus berkoordinasi dengan Bu Jernih. Oh siap. Aduh, terima kasih. Baik teman pemilih, itu tadi podcast kita hari ini bersama Bu Jernih Milyati Siregar. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan nanti kita akan bertemu lagi di podcast berikutnya. Sampai jumpa.